Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Andriana Yusuf, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 23 Lega, Kecamatan Unggulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam kegiatan CGP ini, perkenalkan yang membersamai saya ada fasilitator Bapak Tata Koswara dan pengajar praktik Ibu Airisma Ilmiati. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Ada 3 tahapan dalam kegiatan ini. Yang pertama, praobservasi, di mana pengamat atau observer dan coach melaksanakan percakapan terkait persiapan-persiapan coach dan kompetensi inti. Yang kedua, observasi, yaitu coach dan coachee melakukan percakapan coaching, pengamat atau observer melakukan observasi dan mencatat hal-hal yang diamati saat percakapan. Dan yang ketiga, pasca observasi, yaitu pengamat memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Dalam praktik coaching ini, sebagai supervisor, saya Andriana Yusuf. Sebagai coach ada Pak Bagja Gumilar, dan sebagai coachee yaitu Bu Erni Mailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bagja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Andri. Bagaimana Pak Bagja hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Andri, sangat luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik Pak Bagja. Pada kesempatan praktik coaching nanti, Pak Bagja akan menjadi coach. Kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Bagja siapkan? Ya, terima kasih Pak Andri. Tentunya dalam praktek coaching ini saya menggunakan satu metode dengan alur tirta, yang mana alur tirta itu sendiri terdiri dari merumuskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini yang akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Oke, baik Pak Bagja. Selanjutnya Pak Bagja dalam coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Bagja kembangkan? Kompetensi coaching ini sebenarnya ada beberapa Pak Ari ya. Jadi diantaranya adalah mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, lalu memberdayakan coachee itu sendiri. Itu mungkin beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan. Ya baik Pak Bagja. Nah, untuk lebih detailnya mungkin Pak Bagja nanti kira-kira kompetensi yang mana nih yang akan Pak Bagja observasi? Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, saya lebih mengarah kepada pertanyaan berbobot, Pak Andri. Oh iya, pertanyaan berbobot seperti itu. Terus apakah itu saja Pak Bagja? Ya Pak, itu yang akan lebih saya tekankan. Oke, iya baik Pak Bagja. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang Bapak kembangkan itu seperti apa Pak Bagja? Ya, jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini, indikator yang diinginkan yaitu selalu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coachee dengan cara bertanya kepada coachee dari mendengarkan masalah yang ada di coachee itu sendiri, Pak Andri. Ya, oke. Baik, luar biasa sekali Pak Bagja ya. Kalau begitu, selamat melakukan coaching ya Pak Bagja ya. Iya, terima kasih Pak Andri. Iya, semoga apapun rencana nanti untuk coaching berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Pak Bagja harapkan. Oke Pak Bagja, sukses selalu untuk Pak Bagja ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Andri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Bagja. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Sepertinya wajah Ibu kurang bersemangat ya? Iya Pak, saya sebenarnya lagi sedih
karena ada masalah yang rasanya sulit sangat saya pecahkan sendiri. Makanya saya meminta bantuan Bapak nih. Hmm. Tapi Ibu dalam keadaan sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih ya Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan pada hari ini oleh Ibu? Sebelumnya saya minta maaf ya Pak. Saya telah mengganggu waktunya sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan di kelas Pak. Oh iya, kira-kira masalah apa ya Bu, kalau boleh tahu? Jadi saya merasa gagal dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi karena ada beberapa anak yang kurang aktif ketika proses pembelajaran berlangsung di kelas, Pak. Gitu ya Bu. Jadi Ibu merasa gagal dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu. Iya, benar sekali, Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu harapkan atau dapatkan di akhir percakapan kita nanti? Saya berharap setelah saya berbicara dengan Bapak, saya punya solusi untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya berharap anak-anak saya menjadi lebih aktif ketika pembelajaran di kelas. Nah, tadi berkaitan dengan beberapa anak yang kurang aktif pada saat pembelajaran. Menurut Ibu sendiri, kalau anak yang aktif saat pembelajaran itu seperti apa, Bu? Kalau untuk ukuran saya ya Pak, menurut saya anak yang aktif saat belajar adalah ketika melakukan diskusi, tanya jawab maupun dia bisa menjawab pertanyaan saat melakukan praktik belajar Pak. Apalagi ketika diberikan LKPD, anak-anak maunya dengan mudah menyelesaikan refleksinya sendiri. Iya, saya sepakat ini Bu. Kalau dalam proses pembelajaran anaknya maunya aktif semua ya Bu, biar kelas tidak garing gitu ya Bu. Iya, betul Pak. Nah ini kalau misalkan kenyataannya sekarang nih Bu ya, beberapa siswa tersebut menurut Ibu kalau dinyatakan dalam angka, kira-kira posisi mereka ini di posisi mana ya Bu? Misalkan di antara 1 sampai 10 nih Bu gitu. Nah, kalau menurut saya ya Pak, mereka berada pada angka yang berbeda-beda. Ada yang berada di angka 5, 6, ataupun 8 Pak. Oh, jadi mereka memiliki angka level yang bervariasi ya Bu, begitu ya? Benar Pak. Nah, kenapa saya memilih di angka yang bervariasi? Karena mereka memiliki perbedaan keaktifan saat belajar, Pak. Sebagian anak bermalas-malas karena kurang menguasai materi pelajaran yang saya berikan. Ada anak yang masih belum mampu menyelesaikan LKPD dengan benar. Jadi, mereka ini memiliki gaya belajar visual, Pak. Dia lebih suka belajar secara mandiri dengan membaca mandiri, Pak. Jadi posisinya mereka itu dalam skala angka 5, 6, dan 8 gitu ya. Karena alasan itu, jadi Ibu menyebutkan siswa kurang aktif saat pembelajaran seperti itu ya Bu? Betul, betul sekali Pak. Baik, baik. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu sampai seperti itu menurut Ibu? Mungkin ya Pak, dari pengamatan saya, mereka kurang aktif seperti itu karena materi tidak bisa mereka pahami dan cermati dengan baik, Pak. Mereka ini termasuk anak-anak yang suka belajar secara mandiri, padahal mereka tidak memiliki buku paket yang akan dibaca, baik di rumah maupun di sekolah, Pak. Jadi penyebabnya itu ya karena kurangnya fasilitas buku paket ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Jadi apa yang dikatakan Ibu tadi, mereka itu tidak aktif dalam belajar karena kurangnya fasilitas buku, sehingga tidak dapat membaca buku secara mandiri ya Bu, begitukah? Betul Bu? Iya, betul, betul sekali Pak. Seharusnya mereka memiliki buku sendiri sebagai buku pegangan yang bisa dibaca di rumah kapan saja Pak. Iya sih, sebenarnya memang harus begitu Bu. Nah ini pernah tidak ada upaya dari Ibu untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak seperti itu Bu?
Ada sih Pak, saya membuat materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint untuk setiap pembelajaran dan biasanya saya kirimkan lewat WA Group sebelum materi atau topik itu dibahas di kelas. Tetapi sepertinya mereka tidak membukanya Pak. Alasannya ya karena tidak ada paket data atau HP-nya dibawa oleh orang tua bekerja, bervariasilah Pak. Bahkan saya sudah mengirimkan kopi buku pada WA Group, tetapi sepertinya itu tidak mereka baca, Pak. Sangat bagus sekali ya Bu. Ibu sudah berupaya tadi, kata Ibu sudah mengirimkan soft copy ya bukunya. Maksudnya soft copy bukunya kepada mereka dan materi-materinya juga lewat WA Group ya Bu gitu. Iya betul Pak. Ya. Apakah ada cara lain nih yang mungkin bisa Ibu lakukan selain dari cara yang tadi itu Bu? Saya sempat berpikir seperti ini Pak. Saya memang ingin meminta kepada Bapak sekolah untuk membeli buku baru sesuai buku kurikulum Merdeka Pak. Tapi saya sedikit sungkan untuk memintanya Pak. Ya, kelihatannya itu ide bagus sih Bu ya. Jadi Ibu akan berbicara terlebih dahulu dengan kepala sekolah ya untuk dibelikan buku baru seperti itu ya Bu. Iya Pak, betul. Nah, nanti bila itu dilakukan, kalau ini mah ya, kalau misalkan Ibu sudah berupaya, apakah ada rencana lain gitu Bu atau ide lain yang mungkin bisa Ibu lakukan lagi selain itu? Iya, rencana lain sepertinya meminta rekan kerja saya, Pak Tirta, untuk berbicara terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk menyampaikan soal permintaan saya, Pak. Karena Pak Tirta ini orang yang dekat dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya rasa sih harus meminta kesiapan waktu Pak Tirta terlebih dahulu, Pak, untuk membicarakannya kepada kepala sekolah. Bagus juga itu sepertinya bisa dilakukan ya Bu. Jadi Ibu akan mengajak Pak Tirta untuk berkolaborasi di mana Pak Tirta yang akan menceritakan permasalahan fasilitas buku kepada kepala sekolah ya. Jadi kira-kira ukuran keberhasilan nanti setelah upaya itu dilakukan seperti apa Bu? Ya, seperti yang saya harapkan, anak-anak menjadi aktif saat melakukan praktik belajar, dengan mudah menyelesaikan setiap saya berikan LKPD, karena mereka sudah mendapatkan buku baru, Pak. Semua anak bisa belajar sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Mereka bisa mempergunakan bukunya di rumah tanpa ada alasan gangguan sinyal, ataupun paket habis dan HP dibawa oleh orang tua. Jadi, saya pun bisa mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan maksimal, Pak. Sangat luar biasa sekali ya Bu. Semua anak jadi dapat belajar sesuai minat dan bakatnya masing-masing ya Bu. Ya, begitulah maksud saya, Pak. Jadi itu adalah ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan ya. Jadi anak-anak menjadi lebih aktif dan lebih fokus belajar ketika sudah mendapatkan buku baru. Itu ya Bu. Iya, betul seperti itu, Pak. Nah, terus apa nih yang menjadi komitmen Ibu terhadap masalah ini? Atau gini, tahap upaya yang akan dilakukan nanti seperti apa gitu, Bu? Saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat, Pak. Mencobanya sesegera mungkin. Kemungkinannya ya Senin depan sepertinya saya akan melakukan solusi yang tadi saya rencanakan. Jadi kira-kira hari Senin depan saya bicara dulu dengan Pak Tirta, kemudian dilanjutkan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyediakan fasilitas buku kurikulum baru, Pak. Oh iya. Jadi hari Senin depan Ibu akan melakukan upaya dengan berkolaborasi bersama rekan guru ya, dan dilanjutkan menyampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian dari akhir sesi ini, menurut Ibu apa yang sudah Ibu dapatkan? Oh iya, ya seperti itu Pak. Dari pembicaraan ini saya mendapatkan ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini.
di mana untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar visual perlu menyediakan buku bahan bacaan untuk anak-anak untuk dibawa ke rumah. Oh, iya. Dan itu saya akan menyampaikannya kepada kepala sekolah untuk Hmm. sesegera menyediakan buku sebagai alat pembelajaran anak secara mandiri di rumah maupun di sekolah. Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah paling lambat hari Senin depan, Pak. Bagus, bagus itu Bu ya, bagus. Jadi Ibu dapat saya simpulkan ya, apa yang menjadi pembicaraan kita saat ini, ada beberapa siswa yang kurang aktif saat belajar karena memiliki gaya belajar visual yang tidak terpenuhi, di mana karena tidak terpenuhi perasaan bagi mereka, jadi Ibu akan mengupayakan itu dengan menyampaikan permasalahan itu kepada kepala sekolah Senin depan ya, dengan berkolaborasi bersama rekan Ibu juga, begitu ya Bu? Iya, Pak, betul. Iya, baik. Bagaimana Ibu perasaannya setelah kita bicara hari ini? Iya, alhamdulillah, saya merasa lega dan senang, Pak. Syukurlah, alhamdulillah ya Bu. Tadinya saya tidak terpikir, Pak, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tapi saya mencoba berbicara dengan Bapak. Sepertinya saya ini dapat pencerahan gitu dari Bapak. Oh begitu ya Bu. Saya jadi tidak sabar nih ingin mendengar keberhasilan upaya dari Ibu. Jadi saya tunggu kabar baiknya ya di. Iya, nanti saya kabari ya, Pak ya. Iya, semoga lancar ya Bu, karena ini tujuan baik dari kita ya. Saya akan senang mendengarnya nanti jika Ibu sudah berhasil. Apa ada hal lain lagi yang ingin disampaikan Bu? Sementara cukup, Pak. Mungkin saya akan menghubungi Bapak lagi terkait progresnya nanti, Pak. Terima kasih atas waktunya ya, Pak ya. Dengan senang hati ya Bu, sama-sama. Kalau misalnya nanti ada yang mau dibicarakan lagi kepada saya, jangan sungkan ya Bu. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama Bu, semoga berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bagja. Berikan tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sangat luar biasa sekali sudah mempraktekkan coaching ya. Selanjutnya saya ke Pak Bagja mengenai kegiatan yang sudah dibuat barusan, coaching barusan Pak Bagja. Ya. Bapak pada saat jadi coach tadi sudah sangat baik, sangat luar biasa, mengena ya pada poin tiap-tiap poin tahapannya. Dari coaching tadi, apakah indikator yang ingin Bapak kembangkan sudah tercapai, Pak Bagja? Ya, menurut saya pribadi, indikator yang saya kembangkan berupa pertanyaan berbobot tadi ya, yang saya rasa sudah tercapai dengan mengenali pertanyaan melalui mendengarkan coach seperti itu. Iya. Jadi secara keseluruhan ya sudah sangat luar biasa bagaimana coach ini sangat luar biasa sekali barusan Pak Bagja ya. Bagaimana Pak Bagja sudah mendengarkan aktif, menggunakan rasa, dan mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Pada coaching ini, Pak Bagja bisa menggali serta mendorong coachi untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk dibuat dalam rencana aksi nyata ke depan. Nah, Pak Bagja nih, jika saya memberikan poin atau nilai ke Pak Bagja dari 1 sampai 4, saya kira saya akan memberikan nilai 4 nih ke Pak Bagja karena sudah sangat luar biasa sekali apa yang barusan Pak Bagja praktekkan. Mungkin kita beri tepuk tangan lagi untuk Pak Bagja, sangat luar biasa sekali. Oh iya, terima kasih Pak Andri, terima kasih banyak. Iya. Nah, ini Pak Bagja setelah coaching ini mungkin kompetensi apalagi ya yang akan Pak Bagja kembangkan ke depannya? Oh iya, dalam coaching ini kan ada beberapa kompetensi yang perlu dikembangkan ya. Selain pertanyaan berbobot, ada juga mendengarkan aktif dan memberdayakan coaching. Mungkin ada 2 kompetensi ini yang menjadi PR buat saya. Supaya saya bisa lebih menambah pengetahuan dan berlatih terus melakukan coaching agar kedepannya lebih baik lagi.
Sehingga semua kompetensi seorang coach itu bisa terlaksana semua. Gitu. Sangat luar biasa sekali Pak Bagja, dan saya sendiri yakin kepada Pak Bagja apabila Pak Bagja di posisi coach dalam melaksanakan coaching itu pasti akan mendapatkan atau menggali semua masalah-masalah si coachingnya, dan bisa mengarahkan berdasarkan dari mendengarkan dan membuat pertanyaan berbobot untuk mendapatkan solusi. Saya sangat salut kepada Pak Bagja, luar biasa sekali. Sukses selalu untuk Pak Bagja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Bagja pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan coaching ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bagja dan juga Bu Erni sebagai coach dan coaching. Saya sebagai pengantar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.